Perampok di pompa bensin dan Mogot Jakarta Barat diperkirakan sudah membuntuti korbannya sejak dari sebuah bank. Ya, petugas gabungan dari Polsek Cengkareng serta Polres Jakarta Barat mengidentifikasi dan mengolah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi, korban yang diketahui bernama Davidson Tantono tewas dengan luka satu tembakan pada bagian kepala. Petugas juga menemukan sidik jari kedua pelaku dan mobil ban yang dikendarai korban dalam keadaan kempes. Diduga korban yang bekerja sebagai kepala koperasi di Tangerang, Banten ini dibuntuti dari sebuah bank di Jakarta Barat dan menjadi korban perampokan disertai penembakan hingga tewas. Korban ini baru saja mengambil uang di bank, ya, salah satu bank di wilayah Jakarta Barat. Kemudian analisa kami ini mungkin korban ini diikuti dan sampai di TKP pada saat hendak akan menggantikan ban itu pelaku menghampiri dan langsung menembak dalam jarak 1 meter. Setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Davidson Tantono, korban perampokan sadis di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, akhirnya dibawa pulang pihak keluarga. Dan rencananya jasad korban akan disemayamkan di Rumah Duka Heaven, Pluit, Jakarta Utara. Isak tangis keluarga dan istri korban pecah saat korban dikeluarkan dari ruang otopsi Jumat malam. Setelah polisi selesai mengumpulkan bukti pemeriksaan dari hasil otopsi, pihak keluarga diizinkan untuk membawa jenazah. Dan kerabat korban berharap polisi dapat menangkap pelaku secepatnya. Keluarga pengennya supaya cepat ketemu ya yang pelakunya ya, supaya segera ditangkap ya, itulah harapannya kita. Semoga penyidik polisi bisa bekerja dengan lebih cepat dan cepat gitu ya. Bang, ya di Rumah Duka Pluit. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di kawasan pompa bensin dan Mogot Jakarta Barat. Langsung kita sapa. Mardika, selamat pagi. Ya, selamat pagi Dika. Sejauh ini bagaimana kondisi di sana dan apakah memang ada rekaman CCTV di kawasan pompa bensin sehingga bisa memudahkan polisi untuk membantu menangkap pelaku? Ya, selamat pagi Lady dan juga Iqbal. Jika bisa saya gambarkan kondisi di SPBU Daan Mogot saat ini memang masih berangsur normal seperti biasa, tetapi di tempat kejadian perkara yang ada tepat di belakang saya saat ini memang ditutup dengan mereka begitu, dan ada sebuah buket bunga yang ditaruh di tempat penemuan jasad dari korban Davidson Tantono yang menjadi korban perampokan pada pukul 13.30 Jumat siang kemarin. Dan mengenai CCTV sendiri atau rekaman CCTV di SPBU Daan Mogot ini, diketahui menurut penyidik dari Polda Metro Jaya memang ternyata tidak berfungsi, dan saya masih belum bisa mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak manajemen terkait dengan CCTV atau aspek keamanan di SPBU Daan Mogot. Dan Lady, sampai sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa 5 orang saksi, baik dari petugas SPBU maupun juga dari masyarakat sekitar yang pada saat kejadian berada dekat dengan tempat kejadian perkara. Dan polisi menduga bahwa perampokan yang disertai dengan kekerasan ini atau dengan penganiayaan berat hingga mengakibatkan pembunuhan ini sudah digambarkan begitu atau sudah dipelajari pola dari si korban ini. Dan diketahui bahwa sebelum ia datang ke SPBU ini, korban mengambil uang di salah satu bank di kawasan Green Garden, Jakarta Barat, kemudian dibuntuti sampai menuju ke SPBU karena mobil yang ditumpangi oleh korban ini mengalami kempis atau gembos begitu. Dan diduga juga polisi menilai bahwa gembos ban ini juga dilakukan oleh para pelaku. Lady. Dika, ini kan sudah terjadi beberapa kali begitu. Lalu seperti apa sih suasana di sana sebenarnya? Apakah di sana, kan kalau kita lihat di sini Anda di depan pom bensin dan itu suasana cukup ramai sebenarnya. Apakah pada saat kejadian tidak ada orang yang langsung memburu pelaku atau mencegah pelaku agar tidak lari begitu? Ya, kalau kita melihat pada kronologis kejadian kemarin, bahwa korban Davidson Tantono ini hendak untuk mengisi angin atau memperbaiki ban yang gembis di sebelah kiri saya atau di tempat pompa nitrogen yang ada di SPBU Daan Mogot ini. Dan menurut keterangan dari petugas yang saat ini hendak membantu korban, tak lama kemudian saat sebelum korban memperbaiki ban tersebut, datang 4 orang pelaku atau kawanan perampok dengan mengendarai 2 unit sepeda motor jenis Matic. Dan tak lama kemudian
terjadi saling tarik-menarik dengan korban karena diduga salah satu pelaku ini mengambil tas yang ada di pintu sebelah kiri mobil korban yang diketahui merupakan Innova berwarna hitam. Dan sempat terjadi adegan tarik-menarik dan korban juga sempat teriak meminta tolong sampai akhirnya terdengar suara letusan senjata api. Dan tak lama kemudian para pelaku ini melarikan diri. Namun saksi tidak bisa melihat dengan jelas pelaku mana yang menembak korban Davidson Tantoyo ini sampai akhirnya ia tergeletak di sekitar 6 meter dari lokasi tempat pengisian angin atau pengisian nitrogen di SPBU ini. Kalau kita lihat memang pada saat itu situasinya cukup ramai karena baru terjadi pada sekitar 13.30 waktu Indonesia Barat itu pada siang hari, dan tentu ini adalah masa di saat banyak sekali warga yang tengah beraktivitas di SPBU ini. Dan juga kalau kita lihat dari rekaman yang diambil oleh salah satu warga, terlihat juga situasi pada saat itu cukup ramai. Namun memang kejadiannya dianggap cukup cepat begitu sampai akhirnya pelaku tidak bisa dikenali karena menggunakan penutup kepala atau menggunakan helm, dan plat nomor dari sepeda motor yang dikendari oleh para pelaku pun tidak sempat dilihat atau sempat terekam dalam memori saksi. Dan kalau kita bicara lagi soal kejahatan yang terjadi di Jakarta, saya mendapatkan data dari Polda Metro Jaya bahwa sepanjang tahun 2016 lalu terjadi kejahatan di Jakarta selama 12 menit 18 detik. Itu artinya selama 12 menit tersebut terjadi satu tindak kejahatan di Jakarta. Dan sepanjang tahun 2016 terjadi lebih dari 42.000 kejahatan atau tindakan kriminal di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara itu terkait dengan pencurian, dengan penganiayaan berat hingga pembunuhan seperti yang terjadi di Daan Mogot ini terjadi 904 kali atau 904 kasus di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2016 lalu. Tentu ini harus menjadi perhatian yang serius karena kejahatan ini tampaknya terjadi bahkan bukan lagi pada saat-saat sepi, tetapi juga terjadi di saat siang hari dan di area atau di lokasi yang notabene merupakan kawasan yang cukup ramai dan seharusnya mendapatkan pengawalan ketat. Dan kita masih akan terus menunggu update penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, dan juga dari Polsek Cengkareng. Lady. Ya, memang pengamanan ketat ini harus dilakukan begitu mengingat aksi kriminalitas yang memang marak terjadi akhir-akhir ini, Dika. Namun dari pengamatan Anda, apakah memang peningkatan jumlah tim keamanan atau petugas keamanan ini berlangsung pada pagi hari ini? Ya, sampai pukul 6.30 saat ini saya tidak melihat adanya pengetatan keamanan baik dari jumlah security yang disiagakan di SPBU ini ataupun juga dari anggota polisi yang tampak berjaga di sini. Memang tidak tampak, bahkan saya juga tidak melihat adanya garis polisi begitu yang menandakan bahwa penyelidikan atau olah tempat kejadian perkara sudah berlangsung, meskipun olah TKP kita tahu juga sudah berlangsung pada sore hari kemarin. Dan sampai saat ini tampak suasana di SPBU Daan Mogot ini masih berangsur normal seperti biasa saja begitu, Lady dan juga Iqbal. Baik, Mahardika Utama dari Daan Mogot, Jakarta Barat. Terima kasih atas informasinya.